Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Putri. Hai teman-teman semuanya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman. Di video kali ini Putri ingin sedikit sharing atau sedikit bercerita tentang perjalanan Putri 2 tahun di Jafra. Sebelum Putri menggunakan produknya Jafra dulu itu, Putri pernah menggunakan krim dokter kurang lebih 1 tahunan ya. Dan saat krim habis, Putri itu merasa di kulit kayak yang kulit jadi lebih kering, terus perih, gatel. Jadi kayak keluar efek ketergantungan dari krim tersebut. Nah, karena ada efek ketergantungan, Putri kan takut ya. Akhirnya Putri berhentikan penggunaan krim racikannya. Terus Putri mencari salah satu produk yang nggak bikin ketergantungan. Akhirnya dari saudara Putri sendiri itu menggunakan produknya Jafra dan menyarankan Putri untuk menggunakan produk Jafra. Ya, akhirnya pakai produknya Jafra sampai 8 bulan. Terus akhirnya Putri join Jafra. Niatnya join Jafra itu cuma dipakai pribadi ya, cuma di user aja gitu. Karena kan lumayan tuh potongan 30%. Tapi karena saat itu Putri coba upload produknya Jafra dan akhirnya ada yang beli. Wah, lumayan banget keuntungannya. Dalam 1 bulan Putri sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih 400 sampai 500 ribu. Bayangkan mahasiswa udah dapat keuntungan 400 sampai 500 ribu sebulan. Itu kayak yang ketiban rezeki nomplok. Nah, bermula dari situ, akhirnya Putri coba upload produknya Jafra setiap hari sampai statusnya Putri itu di story WA ya, itu sampai titik-titik. Ingat banget. Tapi setiap bulan alhamdulillah bisa mendapatkan keuntungan 500 ribu. Saat itu Putri di semester 5 atau di semester 6, Putri lupa, pokoknya di tingkat 3, Putri itu fokus sama penjualannya Jafra, fokus sama keuntungan langsungnya Jafra karena lumayan banget kan. 1 bulan 500 ribu, bayangin kalau Putri bisa meningkatkan penjualan itu bisa lebih dari 500. Saat itu Putri bisa sampai pernah keuntungan 1 bulan itu 2 juta saat kuliah. Itu juga pernah. Nah, karena Putri sudah merasa enak ya jualan Jafra, akhirnya Putri belajar bisnisnya Jafra. Saat itu Putri langsung dibimbing sama leadernya Putri dan dikasih arahan, Putri harus begini, Putri harus begitu gitu. Jadi akhirnya Putri tahu apa yang harus Putri lakukan. Tapi sepanjang di perjalanan Putri menjalankan bisnisnya Jafra, Putri tetap dibimbing dan dipantau ya sama leadernya Putri gitu. Jadi ketika Putri ada masalah, ketika Putri nggak tahu harus gimana, Putri akan langsung menghubungi leadernya Putri gitu. Jadi itulah fungsinya leader ketika kita menjalankan suatu bisnis. Nah, di Jafra juga kerennya luar biasa itu kita ketika menjalankan bisnis itu ada kelasnya loh teman-teman. Jadi ada kelas bisnisnya gitu dari basic sampai kita nanti mencapai suatu title itu tetap ada kelasnya, bayangin, dan itu gratis, nggak bayar sama sekali. Wow, hebat Jafra. Jadi saat itu Putri ikut kelasnya Jafra dan itu pun di hotel gitu. Jadi nggak kepanasan, nggak kedinginan gitu, nyaman-nyaman aja gitu di hotel kan. Dan alhamdulillahnya di situ Putri ketemu sama banyak teman, banyak relasi yang sama-sama menjalankan bisnisnya Jafra juga gitu. Ya seneng sih punya komunitas baru gitu. Sampai pada akhirnya Putri naik di title SC1 atau Start Konsultan. Nah, jadi di Jafra itu ada jenjang karirnya ya. Ada dari konsultan klub, manajer klub, terus ada juga ambasador nanti ya. Tapi ini mah nanti Putri jelasin ketika teman-teman udah join Jafra, nggak akan Putri jelasin di sini gitu. Jadi Putri naik di SC1, saat itu masih kuliah, inget banget bolos kuliah untuk menghadiri acara rekognisi ya, karena menurut Putri ini saatnya Putri mengapresiasi dirinya Putri sendiri gitu ya. Jadi Putri hadir di acara rekognisi gitu, Putri achieve SC1. Wah, biasa aja ya, tapi menurut Putri itu suatu kebanggaan buat Putri gitu. Jadi Putri ingat sekali di situ Putri masih pakai seragam kuliah karena kan kalau di kampusnya Putri kuliahnya pakai seragam ya, nggak pakai baju bebas gitu. Dan alhamdulillah saat itu Putri mulai semangat lagi gitu. Jadi setiap bulan Jafra itu mengadakan suatu rekognisi dan juga meeting bulanan.
Nah, saat itu bagi teman-teman yang achieve itu pasti akan direkognisi. Jadi itu pasti setiap bulan. Nah, lama-kelamaan Putri jadi mulai paham gitu ya gimana sih cara menjalankan bisnisnya Jafra, dan itu saat itu juga Putri masih kuliah juga di tingkat akhir, di tingkat 4 ya. Nah, ya harus bisa membagi waktu kan antara kuliah sama antara menjalankan bisnisnya Jafra, antara ngerjakan tugas sama coaching tim kayak gitu. Nah, karena kan tim juga harus dibantu, di coaching, dibimbing gitu, supaya mereka itu juga merasakan apa yang Putri rasakan. Mereka juga merasakan gimana sih mendapatkan keuntungan langsung dari penjualan Jafra. Dan alhamdulillah beberapa dari mereka yang memang mau berusaha keras, bagi mereka yang nggak patah semangat, tetap konsisten, mereka juga mendapatkan penghasilan yang kadang lebih dari Putri gitu per bulannya. Itu di situ Putri benar-benar merasa bersyukur karena Putri bermanfaat gitu ya. Jadi kayak yang wah alhamdulillah banget bisa membantu orang lain. Sampai Putri di title SC2, alhamdulillah bersyukur sekali saat itu bisa naik di SC2. Kenapa? Karena memang gajinya udah kerasa ya. Jadi di Jafra itu kita mendapatkan gaji yang akan ditransfer di setiap tanggal 7 setiap bulannya gitu. Nah, ya walaupun masih sedikit, tapi Putri bersyukur karena bisa merasakan wah tambahan gitu ya, merasakan keuntungan juga join Jafra. Lumayan kan bisa buat tabungan gitu. Jadi itu di luar dari penjualan kita, penjualan produk Jafra kita gitu. Nah, setelah itu Putri mengalami kendala yang buat Putri itu down gitu. Di situ leadernya Putri yang membimbing Putri itu dia keluar dari Jafra, memilih untuk bisnis yang lain. Ya udahlah, akhirnya Putri down di situ kan, sedih banget. Dimana saat kita pas sayangnya ditinggal gitu loh. Enggak ya, pas kita semangatnya, pas kita berkorbannya, kita itu ditinggalin sama leader. Saat itu Putri juga sedih banget. Akhirnya Putri merapat ke manajemen, dan manajemen itu bilang gini, Mbak Putri, ini tuh adalah bisnisnya Mbak Putri sendiri, ini bukan bisnisnya upline-nya Mbak Putri. Jadi Mbak Putri bisa tanpa upline. Dari situ Putri semangat lagi dan menjalankan Jafra lagi. Ya masih kuliah sih saat itu juga ya, di tingkat akhir, di semester 7 kalau ya, di semester 7 awal saat itu. Sedih ya, tapi nggak boleh berlarut-larut sedihnya, takutnya nanti semangatnya luntur. Nah, suatu ketika Putri naik di title SC3, alhamdulillah, jadi Putri bisa menunjukkan bahwa tanpa leader pun Putri bisa naik title gitu, karena memang semangatnya luar biasa nih, anak kuliah biasa. Nah, sampai di SC3 Putri harus benar-benar menyiapkan tim, harus banyak membantu orang lain lagi supaya Putri bisa naik di manajer. Dan saat itu ada itu ya, halal bihalalnya Jafra. Jadi setiap tahun itu Jafra selalu mengadakan halal bihalal. Di halal bihalalnya Jafra itu ada kualifikasi Samsung Tab ya. Saat itu ada kualifikasi Samsung Tab dan Putri benar-benar lagi membutuhkan tab gitu. Buat apa sih? Buat ngedit konten. Itu kan lebih enak menggunakan tab ya daripada menggunakan handphone. Nah, saat itu Putri benar-benar berdoa nih supaya bulan hari H gitu ya, bulan H itu Putri bisa mendapatkan Samsung Tab tersebut. Di bulan Juli, Agustus, September ya. Kualifikasinya pokoknya di bulan September Putri harus naik di manajer. Dan Putri nggak punya leader, bayangin dong gimana rasanya harus berjuang sendiri untuk naik di manajer. Tapi saat itu Putri benar-benar udah udah yakin gitu. Mindset Putri udah Putri atur supaya Putri bisa dapat Samsung Tab dan Putri bisa naik ke manajer saat itu. Pulang dari Surabaya, dari acara tersebut, Putri langsung telepon ibunya Putri. Putri langsung minta doa, minta restu supaya ibunya Putri itu setiap hari mendoakan Putri, kirim Al-Fatihah buat Putri supaya Jafranya lancar. Wah, terima kasih mamanya Putri. Alhamdulillah,
Putri juga nggak nyangka ya saat itu bisa achieve manager loh, bayangkan. Nah, tapi memang saat itu kan Putri juga punya banyak tim. Putri juga membutuhkan materi, Putri juga membutuhkan sebuah kata-kata motivasi yang Putri nggak bisa membuatnya sendiri gitu kan. Akhirnya Putri merapat ke ambasador Teh Ayu Ningrum. Sarangnya Teh Ayu. Memang Teh Ayu ini baik banget sama Putri, membantu Putri ya dari Putri S3 sampai naik ke manajer. Coachingnya itu hanya online ya. Kita kadang teleponan, tapi memang jarang banget Putri ngangkat bisa ngangkat teleponnya Teh Ayu, leadernya Putri, karena memang saat itu Putri habis lulus kan ya, Juli itu Putri wisuda sarjananya Putri. Terus Putri ke Pare, Kediri. Nah saat itu kan di situ benar-benar sibuk banget ya, kita harus bangun jam 5 pagi untuk hafalan vocab. Terus setelah itu pulang jam setengah 6. Terus belum kita kelas malam, terus belum kita mengerjakan tugas gitu. Jadi kayak sibuk banget, mohon maaf ya Ayu. Jadi saat itu Putri belum bisa angkat telepon gitu. Bukan Putri alasan, bukan. Nah, tapi kita tetap komunikasi lewat WhatsApp. Tapi kita tetap komunikasi lewat WA gitu. Jadi nggak ada penghalang buat kita untuk tetap berkomunikasi. Nah, tapi sama Teh Ayu itu coachingnya nggak langsung didampingi gitu ya, karena Teh Ayu ada di Jawa Barat, Putri ada di Jawa Timur, jauh banget kan. Putri harus tetap berjalan sendiri gitu saat itu. Dan cuma komunikasi lewat HP ya, cuma komunikasi lewat WhatsApp, lewat grup. Putri hubungin timnya Putri satu per satu. Ketika Putri selesai kelas, Putri tetap branding di semua sosial medianya Putri. Dan Masya Allah, Alhamdulillah saat itu Putri juga nggak tahu kalau Putri bisa achieve di manager. Putri ditelepon sama Mbak Vero atau dari manajemennya Jafra, Mbak Putri lolos graduation. Hah? Kayak nggak percaya gitu, bayangin kok bisa lolos graduation, padahal Putri itu cuma main di HP aja gitu, hanya coaching lewat HP aja gitu. Ya Alhamdulillah, bersyukur banget. Dan akhirnya graduation dong, manager dong. Alhamdulillah saat itu benar-benar dapat bukan keuntungan ya, dapat passive income atau gaji dari Jafra itu 3 juta. Awal gaji manajer 3 juta. Wow, Alhamdulillah gitu. Saat itu akhirnya Putri diundang ke wisudanya Jafra di Sukabumi. Tapi sebelum itu harus kumpul di Jakarta terlebih dahulu. Putri berangkat dari Kediri, naik kereta sendiri. Kalau dibilang takut ya, karena kan ini adalah perjalanannya Putri. Pertama kali Putri perjalanan sendiri jarak jauh gitu. Kalau dibilang takut ya, tapi kalau takut terus kan nanti jadi gimana ya, nggak berani ya kan. Akhirnya Putri benar-benar nekat saat itu berangkat ke Jakarta. Sampai di sana Putri naik Grab ke Menara Duta dan akhirnya berangkat bareng-bareng ke Sukabumi. Nah ini Putri akan ngasih tahu sama teman-teman semuanya fasilitas yang Putri dapatkan selama Putri graduationnya Jafra di Sukabumi. Nah karena Putri masih mengikuti suatu kursus di lembaga, tepatnya di Pare, Kediri, jadi Putri harus masih mengumpulkan PR supaya Putri nggak ketinggalan mata pelajaran ya kalau anak sekolah, atau nggak ketinggalan nilai gitu. Nilainya Putri biar baik-baik aja walaupun Putri sedang kegiatan di luar. Nah Putri inget banget, hamin 2 jam itu Putri masih mengerjakan PR dan masih harus difoto, dikumpulkan ke tutor. Terus malamnya juga Putri masih inget banget, malam sebelum proses wisuda Putri masih harus mengumpulkan beberapa berkas yang harus dikumpulkan ke admin pembuatan STR ya, surat tanda registrasi. Jadi kalau di tenaga kesehatan itu kalau kita udah lulus kita mendapatkan surat tanda registrasi. Nah kita harus mengupload beberapa berkas yang dibutuhkan. Nah karena Putri itu nggak tahu ya, saat itu mungkin sibuk di Pare, jadi agak lengah sama beberapa informasi yang harus Putri selesaikan atau yang harus dikumpulkan saat itu buat persyaratan STR. Dan Putri ingetnya itu saat hamin terakhir, jam berapa malam ya, jam 10, jam 11an malam. Nah Putri ngupload data gagal terus saat itu sampai jam 1 pagi. Beberapa temannya Putri juga sudah bantu tapi tetap gagal. Akhirnya Putri coba besoknya tetap gagal lagi. Akhirnya Putri coba di kereta, masih tetap gagal. Dan
saat itu ya udahlah, Putri pasrah, akhirnya bisa berhasil. Wah, ini Putri juga terima kasih sama beberapa temannya Putri yang sudah membantu gitu ya, turut andil membantu Putri gitu. Nah, begitu banget ya perjuangannya ya, karena memang suatu hasil atau suatu pencapaian, kalau memang hasilnya kalau memang prosesnya instan, itu juga hasilnya biasa aja. Tapi kalau prosesnya itu luar biasa, kalau menurut Putri prosesnya Putri itu luar biasa banget ya, harus perjuangan banget buat anak mahasiswa gitu ya. Perjuangannya ya masih Putri harus ngurusin ini, harus ngurusin itu, harus belajar, harus ya dan lain sebagainya. Itu untuk memanage waktunya itu membutuhkan skill. Dan skill itu dibentuk dari kebiasaan, teman-teman. Nah, kalau misal teman-teman udah terbiasa dengan memanage waktu, pasti teman-teman mendapatkan hal yang seperti ini atau mendapati masalah yang seperti ini tuh pasti bisa gitu, pasti bisa ngaturnya seperti itu. Nah, di sini Putri menyimpulkan bahwa Jafra itu adalah bisnis yang fleksibel. Jafra itu bisa dijalankan dimanapun, kapanpun, asalkan kita mau dan asalkan kita punya niat. Udah cuma itu aja gitu. Jadi kalau misal kita waktunya longgar gitu ya, 24 jam, tapi kita nggak mau, kita nggak niat, ya nggak jalan Jafranya gitu. Walaupun kita sedang sibuk-sibuknya, kita cuma punya waktu 2 jam selama 24 jam, tapi kalau kita benar-benar niat, kita mau fokus, kita mau, pasti akan bisa kok. Karena Jafra itu nggak meminta 24 jam waktu kalian gitu. Jafra cuma meminta waktu beberapa jam asalkan fokus gitu. Jadi buat teman-teman yang masih muda-muda, buat teman-teman yang masih berstatus mahasiswa khususnya, kalau kepingin seperti Putri, ayo Putri ajarin gimana caranya mendapatkan penghasilan meski dari handphone. Meski cuma di rumah aja saat ini, Jafra itu bisa dijalankan gitu. Yakin sama diri kita bahwa kita itu bisa. Ya, jadi semangat buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang mau join Jafra, bisa hubungin Putri ya. Ada di nomor ini. Nah, itu tadi video dari Putri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di-subscribe dan juga di-like ya. Jika menurut teman-teman ini kontennya bermanfaat, jangan lupa di-share. Terima kasih.